Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru XTHK2 dan guru pemilik Serdik. Berikut saya akan sampaikan informasi terkait dengan teknis dalam pelaksanaan ujian P3K nanti, yang pastinya ini bisa menambah semangat Bapak Ibu sekalian. Kalau sebelumnya di awal Juli kemarin ada informasi dari BKN untuk tenaga honor K2, yang mana sebelumnya Pak Bima mengatakan banyak Pemda yang sudah minta honorer K2 dihapus dari database BKN, terutama untuk guru yang tidak mengajar. Jadi BKN menghapus datanya atas permintaan Pemda sendiri. Dan itu bukan cuma usulan satu atau dua Pemda saja, tetapi banyak. Pak Bima menegaskan guru honorer yang masuk database BKN maupun Dapodi statusnya harus aktif bekerja sampai sekarang dan tidak boleh putus. Jika terputus, otomatis tertolak oleh sistem karena dianggap tidak mengajar. Inilah yang akan kita bicarakan, kelebihan dari Bapak Ibu yang masih aktif mengajar sekarang. Yang mana kalau kita lihat secara umum, guru honorer XTHK2 yang masih aktif mengajar sekarang ini rata-rata semuanya sudah berusia di atas 35 tahun ya. Nah, berdasarkan kebijakan Kemendikbud, maka akan mendapatkan afirmasi ya. Dalam hal ini afirmasi yang didapat adalah dua, yang mana satu adalah dari XTHK2-nya yakni 10%, dan yang kedua adalah dari usia 35 tahun jadi dapat 15%. Sehingga dari sini total afirmasi yang diberikan untuk XTHK2 adalah 25% kompetensi teknis. Ini Bapak Ibu sekalian afirmasi yang diberikan. Nah, dengan skor maksimum kompetensi teknis adalah 500 poin, maka nilai kompetensi teknis yang Bapak Ibu miliki sebelum ujian adalah 25/100 dikali 500 sudah mengantongi 125 poin. Ini poin Bapak Ibu sebelum mengikuti ujian. Lalu kemudian berdasarkan penyesuaian skor, passing grade menurut Permenpan nomor 4 tahun 2019 adalah 175 poin. Nah, ini penyesuaian ini bisa Bapak Ibu cek ya di video saya tentang penyesuaian passing grade untuk ujian P3K. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau untuk uji kompetensi teknis, Bapak Ibu sekalian hanya diharuskan mencapai 175 poin. Mengingat sampai sekarang keputusan terbaru terkait dengan passing grade ini belum ada, maka dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan Bapak Ibu sekalian dari afirmasi yang sudah Bapak Ibu dapatkan di awal hanya 50 poin saja. Inilah yang perlu Bapak Ibu capai agar Bapak Ibu mencapai passing grade yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai 50 poin, maka hanya butuh untuk soal kompetensi teknis 10 soal benar dari 100 soal kompetensi teknis. Di uji kompetensi teknis, nanti Bapak Ibu sekalian akan disediakan soal antara 80 sampai 100 tergantung jurusannya. Maka Bapak Ibu sekalian hanya dituntut benar 10 dari jumlah soal tersebut. Apalagi untuk guru honor XTHK2 yang beruntung, yang bisa mengunci satu formasi di sekolahnya, hanya dalam hal ini perlu mencapai PG di tahun ini agar diangkat menjadi P3K. Lalu bagaimana strategi Bapak Ibu sekalian saat ujian nanti agar tentunya Bapak Ibu lebih rileks menyelesaikan semua soalnya, tidak terburu-buru? Maka nanti kita akan bicarakan di belakang. Kita coba lihat dulu ini kelebihan dari Bapak Ibu pemilik Serdik. Untuk guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud di tahun ini, maka akan mendapatkan afirmasi sebanyak 500 poin dari kompetensi teknis atau lulus 100%. Ini Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana dengan teknis ujiannya? Berdasarkan ujian CPNS tahun 2019, yang mana pada saat itu guru yang sudah memiliki Serdik diharuskan tetap mengikuti ujian SKB, walaupun nilai SKB yang dipakai bukan dari hasil ujiannya, melainkan dari nilai kompetensi teknis. Sehingga kalau Bapak Ibu ingat di tahun 2019 banyak nilai SKB Bapak Ibu peserta ujian pada saat itu jauh di bawah standar. Lalu kepastian ini juga diperkuat oleh pernyataan dari BKN ya baru-baru ini dalam sesi tanya jawab tentang pendaftaran guru P3K. Untuk ini sama-sama kita simak. Selamat
pelamar yang memiliki Serdik kan masih harus untuk uji kompetensi teknis ya. Apa langsung dapat poin maksimal walaupun tanpa uji kompetensi teknis? Memang ada disebutkan bahwa pelamar yang sertifikat pendidiknya itu linear dengan jabatan yang dia lamar akan mendapat nilai maksimal 100% di uji kompetensinya. Tapi tetap harus mengikuti uji kompetensi karena kalau dia tidak ikut nanti statusnya adalah tidak hadir dan tidak hadir itu otomatis menggagalkan ujian si pelamar ini. Jadi tidak akan mendapatkan nilai sama sekali. Maka Ya, pelamar jadi tetap ya harus ikut uji kompetensi teknis ya, walaupun dia sudah punya Serdik dan dapat nilai paling tinggi 100% tadi ya Kak. ya, Yang berikut kita akan bicarakan teknis pelaksanaan ujian yang nantinya akan Bapak Ibu ikuti. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu akan dihadapkan dengan 4 folder seperti ini, yang mana ada kompetensi teknis, kompetensi wawancara, kompetensi sosial kultural, lalu kompetensi manajerial. Nah, sesuai dengan yang disampaikan tadi, maka semuanya ini harus Bapak Ibu buka dan Bapak Ibu kerjakan. Terutamanya tadi kompetensi teknis, ya, walaupun tidak semuanya Bapak Ibu kerjakan, harus ada soal yang Bapak Ibu kerjakan sebagai bukti Bapak Ibu sudah mengikuti ujian. Nah, untuk strateginya, ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, baik itu untuk XTHK 2 maupun untuk guru pemilik Serdik, agar lebih rileks karena di kompetensi teknis Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan nilai, maka sebaiknya untuk mengerjakan keempat ini kita awali mengerjakannya dari kompetensi manajerial. Dari jumlah alokasi waktu yang diberikan, kita manfaatkan dulu untuk manajerial, kemudian kompetensi sosial kultural, lalu wawancara. Ini dulu kita maksimalkan dengan alokasi 1 soal 1 menit. Nah, setelah itu kita masuk ke kompetensi teknis. Karena Bapak Ibu sekalian, untuk manajerial, sosial, kultural, dan wawancara, kalau bisa Bapak Ibu harus mendapatkan nilai maksimal. Yang mana ini nanti akan Bapak Ibu pergunakan untuk perangkingan 60%, 40%. Nah, lalu untuk kompetensi teknis, bila pun ternyata Bapak Ibu di kompetensi teknis ini tidak bisa menyelesaikan semua soal-soalnya, maka untuk guru pemilik Serdik yang diambil adalah nilai dari afirmasi tadi. Kalau untuk guru XTHK 2, kalaupun tidak bisa Bapak Ibu sekalian menyelesaikan semua soalnya dalam memanfaatkan waktu, Bapak Ibu upayakan semaksimal mungkin. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian kelebihan dari guru XTHK 2 serta Bapak Ibu pemilik Serdik dalam ujian P3K tahun ini. Semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.